Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa kelas 12 IPA SMA Negeri 10 Banjarmasin, tahun pelajaran 2020-2021. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Ingat, harus tetap dalam kondisi yang bagaimanakah cara kalian untuk menghadapi COVID-19. Jadi harus tetap pakai masker, kemudian hindari kerumunan dan selalu cuci tangan. Baiklah, ini adalah pembelajaran kita yang pertama, masih dalam pembelajaran daring untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Mudah-mudahan kalian semua sudah berada di grup ini sehingga pembelajaran bisa berlangsung secara efektif. Nah, untuk pembelajaran Bahasa Indonesia, materi pertama adalah tentang bagaimanakah menulis surat lamaran pekerjaan. Itu penting sekali ya, karena nantinya ke depannya kalian setelah lulus kuliah atau lulus sekolah nanti kalian pasti akan mencari pekerjaan, dan hal pertama yang kalian lakukan adalah kalian harus mempunyai keterampilan yang baik untuk menulis surat lamaran pekerjaan. Jadi saya berharap ketika materi ini saya sampaikan, kalian ikuti dengan baik sehingga nantinya setelah pembelajaran ini selesai, maka peserta didik kalian mempunyai keterampilan yang baik untuk menulis surat lamaran pekerjaan. Baiklah, langsung saja kita mulai. Mudah-mudahan kalian semua sudah berdoa sehingga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai materi menulis surat lamaran pekerjaan. Nah, surat lamaran pekerjaan itu merupakan jenis surat resmi ya. Kenapa dikatakan surat resmi? Karena di dalam surat lamaran pekerjaan itu ada aturan-aturan tentang sistematika penulisan, kemudian penggunaan bahasa. Karena di dalam surat lamaran pekerjaan itu harus menggunakan bahasa resmi, bahasa Indonesia, bahasa yang santun. Bahkan sistematikanya pun sudah baku, sehingga ketika kalian menulis surat lamaran pekerjaan, kalian harus menuruti kaidah-kaidah penulisan surat lamaran pekerjaan yang benar. Nah, apa sih yang dinamakan surat lamaran pekerjaan? Atau apa itu surat lamaran pekerjaan? Mungkin di antara kalian sudah pernah melihat kakak kalian atau orang tua kalian menulis surat lamaran pekerjaan dan kalian bertanya-tanya, itu surat apa? Nah, mungkin ada di antara kalian juga yang sudah mengetahui apa sih pengertian dari surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat dan dikirimkan oleh seseorang yang ingin bekerja di sebuah kantor, sebuah perusahaan, ataupun instansi tertentu. Biasanya surat lamaran kerja dikirim beserta daftar riwayat hidup. Jadi intinya surat lamaran pekerjaan ini adalah surat yang dibuat oleh seseorang. Jadi lamaran pekerjaan ini hanya dibuat oleh satu orang. Jadi satu surat untuk satu orang, bukan satu surat buat kelompok, bukan ya. Kemudian dikirimkan kepada perusahaan, kepada instansi dengan tujuan kalian memohon sebuah pekerjaan. Nah, jadi surat ini bertujuan untuk memohon sebuah pekerjaan kepada sebuah instansi. Nah, untuk kelengkapannya biasanya memang dilampirkan daftar riwayat hidup. Surat lamaran pekerjaan termasuk surat dinas atau surat resmi seperti yang sudah Bapak katakan di depan tadi. Oleh karena itu terdapat aturan-aturan tertentu diperhatikan dalam penulisannya. Kata Bapak tadi apa? Ada sistematika penulisan dan bahasa yang digunakan. Kemudian jenis-jenis surat lamaran pekerjaan kalian bisa baca ya. Ingat, nanti semua yang ada di sini kalian tulis di buku catatan. Nanti Bapak periksa ya catatannya. Jenis-jenis surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae. Nah, dalam cara ini riwayat hidup termasuk isi surat karena isinya berubah gabungan. Cara ini juga disebut dengan model gabungan. Nah, cara yang kedua adalah, atau jenis surat yang kedua adalah surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dari daftar riwayat hidup. Dalam cara ini
Daftar riwayat hidup merupakan lampiran dan cara ini disebut dengan model terpisah. Nah, biasanya Bapak mengajarkan dengan pemodelan yang kedua atau jenis surat lamaran dengan model yang kedua. Jadi, daftar riwayat hidup itu dijadikan sebagai salah satu lampiran utama dalam surat lamaran pekerjaan. Bisa dipahami ya semuanya? Kemudian, sumber-sumber surat lamaran pekerjaan. Ya, sumber-sumber lamaran pekerjaan. Jadi, sebelum kalian menulis lamaran pekerjaan, kalian juga harus mencari dulu informasi tentang lowongan-lowongan pekerjaan di mana kalian akan melamar pekerjaan nanti. Nah, mungkin kalian sudah mengerti kalau bagaimana cara kita mencari lowongan pekerjaan. Ayo, lewat mana saja? Yang pertama adalah lewat iklan. Iklan itu bisa saja di media cetak atau media elektronik. Jadi kalian bisa lihat di koran, lihat di majalah, lihat di televisi, radio, bahkan sekarang juga bisa dilihat di internet ya. Jadi kalau buka-buka internet nanti kalian juga bisa mencari-cari lowongan pekerjaan lewat media internet. Nah, di situ kalian bisa melihat lowongan pekerjaan apa saja yang mungkin bisa kalian isi ya. Kemudian yang kedua, sumber lowongan pekerjaan itu berasal dari media tertentu, atau yang ketiga, sumber lowongan pekerjaan itu dari referensi pihak tertentu. Nah, selain dari media elektronik atau mungkin yang cetak tadi ya, cetak atau elektronik, kalian juga bisa mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan itu di kantor-kantor tertentu ya, misalnya di kantor dinas pekerjaan umum misalnya, atau mungkin di perusahaan-perusahaan yang memasang pengumuman di depan kantornya. Jadi kalian bisa nanti melihat pengumuman-pengumuman yang dipasang atau ditempel di jalan atau mungkin di papan-papan pengumuman. Kemudian mungkin juga kalian bisa mendapatkannya lewat informasi dari teman, dari saudara atau dari orang lain, dari rekan kerja kalian atau mungkin dari siapa saja yang menginformasikan bahwa sebuah perusahaan sedang mencari atau membuka lowongan pekerjaan. Jadi itu adalah tempat-tempat di mana kalian bisa mengetahui di mana ada lowongan pekerjaan yang bisa kalian gunakan untuk mencari untuk kalian nanti melamar pekerjaan di tempat tersebut. Kemudian sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan. Nah, jadi ingatkan baik-baik bahwa dalam surat lamaran pekerjaan itu nantinya kalian harus menulisnya di kertas folio bergaris ya, yang 2 lembar nanti. Nanti saya akan kasihkan contoh. Jadi kertas folio bergaris, kemudian tidak boleh kumal, tidak boleh kotor, tidak boleh basah, jadi betul-betul harus rapi. Kemudian kalian harus menggunakan pulpen berwarna hitam. Ya, karena pulpen berwarna itu tuh lebih resmi ya digunakan dalam penulisan surat resmi. Kemudian pulpennya pun juga harus kalian periksa baik-baik, jangan sampai nanti ketika kalian menulis, setengah kalian menulis kemudian tintanya habis, kemudian kalian ganti pulpen lagi, sehingga ketika ganti pulpen baru lalu tulisan itu jadi berbeda. Jadi kalian benar-benar sebelum menulis lamaran pekerjaan harus memeriksa dulu pulpen yang akan kalian gunakan. Oke. Kemudian yang berikutnya lagi harus kalian perhatikan adalah kalian juga harus menggunakan penggaris ya, penggaris untuk menggaris tepi, karena di dalam folio bergaris itu tidak ada garis tepi. Kalian nanti menggunakan garis tepi, jadi ukurannya nanti 2 cm dari sebelah kiri, nanti 1,5 cm dari sebelah kanan. Kalian menggarisnya dengan pensil yang sangat tipis sekali, karena tujuan ini hanya untuk merapikan ketika kalian mengawali tulisan dan akan mengakhiri sebuah tulisan. Nanti ketika kalian selesai menulis, maka ini akan dihapus lagi. Dan ingat, ketika kalian menghapus, maka tidak ada bekas dari kalian menghapus tadi. Makanya menggarisnya dengan tipis saja, jangan sampai terlalu tebal. Kemudian yang perlu kalian perhatikan dalam menulis lamaran pekerjaan itu harus menggunakan tulisan tangan sendiri. Ada yang tahu nggak mengapa harus menggunakan tulisan tangan sendiri? Karena dengan tulisan tangan orang bisa membaca psikologi atau karakter seseorang. Jadi dari tulisan tangan seseorang, orang lain, pihak perusahaan itu dapat membaca karakter tulisan kalian. Dengan kata lain seperti ini contohnya. Apabila kalian menulis dengan rapi, dengan bersih, dengan penuh kedisiplinan, huruf-hurufnya baik, sesuai dengan tata bahasa baku penulisan bahasa Indonesia, ya,
pedoman ejaan bahasa Indonesia, maka ada kemungkinan karakter kalian adalah orang yang juga rapi, orang yang juga bersih, dan orang yang disiplin. Dan biasanya perusahaan itu akan memilih orang yang bersifat seperti itu. Makanya sebuah surat lamar pekerjaan itu harus rapi, harus bersih, tidak boleh ada coretan, karena itu menggambarkan karakter dari si calon karyawan atau si pelamar pekerjaan. Kemudian ingat tulisan tadi harus apa? Yang pertama rapi, bersih. Dan yang berikutnya harus bisa dibaca pastinya. Ya harus bisa dibaca karena banyak sekali tulisan-tulisan yang sebenarnya agak sulit orang ketika membacanya. Jadi yang pertama adalah tulisan itu harus bisa dibaca oleh kamu sebagai calon pelamar, calon karyawan sebagai pelamar, dan juga orang lain yang akan membaca tulisan kamu. Dan yang paling penting adalah tulisan itu adalah tulisan kamu sendiri, bukan kamu minta tuliskan sama orang lain, ya. Jadi tulisan itu sebenarnya tidak mesti harus bagus, karena setiap orang kan berbeda-beda cara menulisnya. Yang penting tulisan yang kamu tulis dalam pekerjaan itu adalah tulisan yang rapi, bersih, dan bisa dibaca. Oke, bisa dipahami ya semuanya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi yang harus kalian perhatikan baik-baik adalah jangan sampai nanti ketika kalian menulis surat lamaran pekerjaan itu ada coretan-coretan, ya, ada kesalahan-kesalahan sehingga kalian lalu menggunakan tip X atau menggunakan coretan. Menurut saya itu tidak baik, ya. Jadi ketika misalnya kalian hindarkan penggunaan tip X dan coretan. Makanya untuk memulai itu kalian tulis dulu di kertas coretan, nanti setelah kalian merasa rapi baru kamu tulis di surat lamaran pekerjaan. Itu untuk bertujuan untuk meminimalisasi kesalahan dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Nah, apa sistematika surat lamaran pekerjaan? Yang pertama adalah mempunyai bentuk yang menarik. Nah, yang pertama, nanti bentuknya nanti kita akan lihat di contoh, ya. Saya contohkan nanti bentuknya. Ini secara teori dulu. Kemudian mempunyai bahasa yang menarik. Ya, bahasa yang menarik, tetapi tidak meninggalkan aturan-aturan dalam tata baku bahasa Indonesia. Ingatkan baik-baik. Kemudian menggambarkan kemampuan pelamar. Kata orang, bahasa itu menggambarkan intelektual seseorang. Jadi apabila kalian menulis dengan bahasa yang baik, dengan tulisan yang baik, itu kemungkinan akan menggambarkan, kata saya tadi, karakter seseorang, karakter si pelamar. Jadi harus menulis dengan baik, tata bahasa baik, tulisan baik, dan sebagainya. Kemudian tepat pada sasaran. Tepat pada sasaran ini adalah menulisnya jangan terlalu bertele-tele, ya. Jadi apa yang memang harus kamu lakukan, kamu tulis yang simple, singkat, padat, tapi jelas. Ya, sekali lagi nanti di dalam kita praktik atau kita pembuatan contoh ini akan lebih dipertegas lagi. Kemudian yang berikutnya, nah ingatkan baik-baik sambil nanti kalian baca di situ adalah hal-hal yang perlu dicantumkan di dalam surat lamaran pekerjaan agar mencapai tujuan pembuatan yang sesuai dengan yang diinginkan. Yang pertama adalah menyebutkan sumber lamaran. Jadi ini maksudnya adalah apabila kalian mengetahui lamaran iklan lowongan pekerjaan itu dari koran, misalnya Banjarmasin Pos, maka kalian harus menyebutkan jadi sumber lowongan pekerjaan itu dari mana. Jadi misalnya berdasarkan iklan di harian Banjarmasin Pos edisi Kamis, misalnya tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, tentang apa, itu kalian sebutkan, ya. Itu untuk memperjelasnya. Kemudian yang kedua, identifikasi data diri si pelamar. Nah, jadi kalian menulis identitas si pelamar. Ini biasanya ada di paragraf kedua. Paragraf kedua. Apa identitas wajib yang perlu pelamar cantumkan di dalam identitasnya? Ada yang pertama pastinya adalah nama lengkap, nama yang sesuai dengan ijazah dan surat-surat penting lainnya. Tidak boleh disingkat namanya, misalnya Muhammad Najib atau Muhammad Sapuan misalnya. Lalu ditulis M. Sapuan, kecuali kalau memang di ijazah atau di dokumen-dokumen resmi memang tulisannya adalah M. Sapuan. Jadi pokoknya apa yang tertera di dokumen resmi itu yang kamu tulis di lamaran pekerjaan. Tidak boleh berbeda-beda, walaupun cuma satu huruf. Ingatkan baik-baik. Kemudian yang kedua, tempat tanggal lahir. Tempat tanggal lahir
Jadi ini juga sesuai dengan dokumen resmi kalian, data-data yang resmi dari diri kalian. Jadi tempat tanggal lahir kalian di mana, tanggal berapa, bulan berapa. Ingatkan yang benar adalah tempat, koma, tanggal lahir, titik 2, misalnya Banjarmasin, koma. Kemudian ditulis misalnya 16 Oktober, ditulis 16 Oktober tahun 1993 misalnya. Jadi jangan ditulis 16 strip 10 strip 1993, itu salah. Yang benar adalah Banjarmasin, 16 Oktober tahun 1993. Jadi tidak menggunakan angka, tetapi untuk bulannya tetap menggunakan Oktober. Nah, kemudian data yang ketiga adalah apa kira-kira? Jenis kelamin. Jenis kelamin. Ini penting sekali karena sekarang realitanya banyak sekali nama orang yang kadang-kadang dikira perempuan, ternyata dia laki-laki. Dikira ternyata laki-laki, ternyata dia perempuan. Jadi disebutkan jenis kelaminnya. Laki-laki, perempuan misalnya. Kadang-kadang dari gambar juga, apalagi gambar yang pas foto ya, kadang-kadang juga ada yang kelihatan kayak perempuan, tadi laki-laki, atau mungkin kelihatannya dia seperti laki-laki tapi ternyata dia perempuan. Jadi lebih jelas lah, lebih menegaskan ke jenis kelamin dia. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan terakhir. Jadi apa pendidikan terakhir kalian? Misalnya SMA misalnya, SLTA, atau sarjana apa? Sarjana pendidikan misalnya, atau sarjana hukum, sarjana ekonomi, dan seterusnya. Jadi kalian tuliskan adalah pendidikan tertinggi kalian atau pendidikan terakhir kalian. Baru yang terakhir adalah alamat. Ya, alamat ini adalah alamat yang benar-benar jelas sesuai dengan KTP kalian, ya, sampai dengan kode pos. Jadi jalan, kemudian komplek, RT, RW, kemudian kelurahan kalau perlu, kecamatan, kemudian kota, kemudian baru ditambah dengan kode posnya. Bahkan bisa ditambah dengan telepon, dan kalau sekarang ditambah dengan surel atau email kalian, supaya nanti ketika ada tanggapan dari pihak perusahaan di mana kalian melamar pekerjaan, itu bisa saja disampaikan dengan via telepon. Misalnya untuk sesi berikutnya setelah kalian mengirim selamat pekerjaan, ada sesi wawancara, maka ditelepon oleh pihak perusahaan. Jadi harus mencantumkan nomor telepon yang bisa dihubungi, atau juga bisa kalian dihubungi lewat email atau surel, surat elektronik. Makanya kalau kalian mencantumkan email atau surel, itu harus selalu kalian buka, harus kalian selalu update ya, supaya kalau ada informasi itu tidak tertinggal. Bisa dipahami semuanya? Nah, sekali lagi cara penulisan nanti bisa Bapak jelaskan di contoh. Kemudian yang berikutnya adalah pihak yang dikehendaki. Jadi kalian ini mau melamar di mana? Di perusahaan apa? Di kantor apa? Itu ditulis beserta dengan alamatnya. Kemudian riwayat pendidikan kalian, ini nanti ini lebih jelasnya nanti pada ada daftar riwayat hidup. Itu dari kalian SD, dari pendidikan kalian terendah sampai pendidikan kalian yang tertinggi. Ya, itu dituliskan. Bahkan kalau kalian punya pengalaman kerja, itu juga bisa dicantumkan pengalaman kerja kalian di mana, dari tahun berapa sampai tahun berapa tahun sudah bekerja, sebagai apa, dan seterusnya. Nah, ini ada riwayat pekerjaan. Kemudian yang berikutnya adalah kemampuan lain yang kalian miliki. Mungkin kalian mempunyai kemampuan atau keterampilan tambahan yang bisa kalian miliki. Apalagi ada bukti sertifikat atau piagam-piagam atau bukti-buktinya. Itu bisa kalian cantumkan. Tapi kalau kalian mencantumkan, sekali lagi, lebih baiknya kalian lampirkan buktinya. Misalnya kalian punya keterampilan apa, misalnya kan ijazah ini misalnya komputer, atau kemampuan kalian berbahasa asing yang bagus, misalnya ada bukti atau keterangan yang melegalkan apa yang kalian sampaikan tadi. Jadi kalian berikan bukti, dokumen, sertifikat atau surat keterangan bahwa kalian itu memiliki keterampilan tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah referensi bila ada pelamar memandang pihak atau pemberi referensi mempunyai pengaruh terhadap pengambilan keputusan. Kalau yang nomor 5 ini mungkin untuk pembelajaran kita kesampingkan dulu. Yang pastinya yang harus kalian lakukan adalah kalian itu harus menyiapkan segala hal terkait dengan surat lamar pekerjaan.
Jadi yang harus kalian lampirkan itu, ingatkan yang pertama tadi, selain daftar riwayat hidup, kalian juga harus menyiapkan ijazah kalian. Ingat, semua dokumen kalian itu harus kalian legalisasi ke pihak-pihak yang berwenang. Kalau ijazah berarti ke sekolah, kemudian kalian juga harus punya KTP, kemudian kalian harus minta surat keterangan berkelakuan baik atau surat keterangan catatan kepolisian. Kemudian kalian juga harus menyiapkan fotokopi surat keterangan kesehatan, kemudian pencari kerja dari dinas tenaga kerja. Juga mungkin kalian harus menyiapkan surat keterangan izin orang tua, dan yang pasti foto juga. Itu semua nanti kalian siapkan dengan baik. Kalau memang perlu dilegalisasi ke pihak berwenang, kalian legalisasi, kan itu untuk membuktikan bahwa dokumen yang kalian sertakan atau kalian lampirkan itu nanti sah dan legal. Jadi tidak ada unsur penipuan, karena kan banyak saja di masyarakat orang yang menggunakan data-data atau dokumen yang tidak benar. Nah, untuk hari ini dulu yang bisa Bapak sampaikan. Ingat, apa yang sudah Bapak sampaikan tadi sebaiknya kalian catat di buku catatan. Nanti setelah kalian selesai mencatat, kemudian kalian foto catatan kalian sebut, kemudian gambarnya kalian kirim ke WA di grup kelas kita khusus bahasa Indonesia. Terima kasih dulu untuk hari ini. Nanti kita akan sambung ke materi masih surat lamar pekerjaan, tetapi mungkin dalam bentuk contoh. Nah, untuk kalian bisa di rumah nanti mencari di lewat media internet contoh penulisan surat lamaran pekerjaan apa saja. Jangan berpikir benar atau salah dulu, nanti kita akan bicarakan manakah cara penulisan yang benar dan manakah cara penulisan yang salah. Oke, untuk hari ini dulu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ingat, harus rajin belajar, jaga kesehatan, dan harus semangat walaupun kita belajar masih menggunakan sistem daring. Terakhir, sekali lagi, selamat menjalani aktivitas sehari-hari, dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.